Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik, sebentar lagi kita mau ibadah. Ayo, kita harus menyiapkan diri ya. Kita harus semangat, kita mau memuji Tuhan. Nah, untuk itu adik-adik, sebelum kita mau memuji Tuhan, kita mau berdoa. Kita berdoa dulu. Mari adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih dan penyertaan Tuhan bagi kami, sehingga kami Tuhan tetap ada dalam keadaan sehat-sehat. Dan pada saat ini Bapa, kami mau memuji nama Tuhan, kami mau berdoa kepadamu Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Tuhan kiranya memberkati kami, memberkati adik-adik kami yang di rumah, supaya kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Dan nama Tuhan terpuji melalui kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami datang dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adikku semua, kita bernyanyi memuji nama Tuhan. Adik-adik semua bangkit berdiri. Ayo kita bangkit berdiri ya Kak ya, biar semangat ya. Kita nyanyi tegak dan katakan kau cinta Yesus. Sekarang Ekris yang grogi. Terus kita mau memuji Tuhan lagi Kak. Nah, karena sukacita kita hari ini, kita puji Tuhan lagi dengan lagu I Love You Jesus. I love you
dalam-dalam hatiku. Capek enggak, Kak? Iya, tapi tetap semangat ya. Tetap semangat Kak. ya. Sampai kayaknya jadi seru deh ya. Jadi Seru kita, ya, Kak ya? Iya. Iya. Walaupun kita nggak bertemu bersama-sama dengan teman-teman yang lain gitu ya, tapi kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Nah, adik-adik semua, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi lagi. Tapi silakan duduk dulu, Kak. Iya, Belum duduk adik-adiknya tadi. Nanti kita mau mendengarkan firman Tuhan, adik-adiknya belum duduk ya. Iya, Kak? benar. Silakan Oke. dulu, Kak. Buat adik-adik, kita silahkan duduk dulu, biar sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengar firman Tuhan, kita angkat pujian kita, Ku Mau Cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ayo dengan sikap berdoa adik-adik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom adik-adik, selamat pagi. Tetap semangat ya. Masih ada sukacitanya? Yes, pasti. Sekarang kita mau mendengarkan firman. Sebelumnya harus siapkan apa? Alkitab. Ayo, sudah pegang Alkitabnya? Sudah, oke. Untuk hari ini, minggu ini temanya diambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Kita baca bersama-sama ya. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Begini firman Tuhan. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Tema kita minggu ini adalah hidupku milik Tuhan. Ya, hidupku milik Tuhan. Masih ingat tema minggu yang lalu? Apa? Ya, betul. Temanya adalah how to be smart. Yang artinya bagaimana menjadi anak yang bijak. Ya.
kaitan minggu lalu dengan minggu ini ada kaitannya. Jadi, bagaimana menjadi anak yang berkenan di hadapan Tuhan? Pastinya menjadi anak Tuhan itu banyak sekali tantangannya. Hari ini kakak mau membuat cerita dari Alkitab tentang perumpamaan anak yang hilang. Pernah dengar? Pasti ya. Perumpamaan anak yang hilang ini menceritakan ada 2 orang anak yang meminta warisan kepada bapaknya. Anak yang bungsu akhirnya kemudian diberikan semua harta warisan bagiannya dan kemudian pergi ke negeri orang dan menjualnya seluruh hasil warisannya. Dan dia di sana itu berpoya-poya. Kalian tahu berpoya-poya itu seperti apa? Ya, hidupnya boros. Dia tidak mau bekerja, tapi dia selalu ingin bersenang-senang. Tidak mau memikirkan akan datang apa yang akan terjadi. Jadi pada suatu hari si bungsu ini sudah kehabisan uang. Coba kalau kita kehabisan uang atau mami sedang tidak punya uang terus kita minta, pasti mama sedih dong ya. Sama dengan anak ini, dia pun mulai ketakutan karena di negara orang dia nggak punya uang sama sekali. Dan kemudian pun dia bekerja kepada salah satu peternak di sana. Dan apa yang terjadi adik-adik? Karena dia udah nggak punya uang, dia memakan sisa-sisa makanan atau makanan yang akan diberikan kepada ternak itu. Siapa yang mau? Nggak ada ya. Nah, kemudian dia teringat kembali ayahnya. Kemudian dia berpikir, aku ingin pulang ke bapakku dan aku menyesal, katanya seperti itu. Dan dengan susah payah dia pun kembali lagi ke rumah bapaknya. Dan apa yang terjadi adik-adik? Bapaknya menyambutnya dengan penuh sukacita. Karena dia tahu anaknya itu akan kembali dan menyesali perbuatannya. Nah, untuk tema minggu ini, hidupku adalah milik Tuhan. Kita ambil dari ilustrasi tadi bahwa tubuh kita, semua sikap kita harus perjuangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika tubuh berarti dari kepala sampai kaki, jangan pernah mengecewakan Tuhan. Contoh, misalnya dengan mata. Apa ya yang membuat Tuhan itu bersedih? Bisa jadi misalnya di sekolah mencontek. Nah, itu perbuatan baik tidak? Tidak. Jadi Tuhan itu nggak suka sama mencontek. Kalau sudah tahu itu tidak baik, kita tidak perlu mengikutinya. Oke? Jadi mata Tuhan adalah mata yang nggak suka mencontek. Oke? Kemudian dengan telinga, kira-kira apa ya? Oh iya, telinga ini biasanya kita suka mendengarkan nasihat guru, nasihat orang tua, tapi nggak jarang juga kita suka membantah. Iya kan? Ayo ngaku. Jadi mulai sekarang kalian harus berjanji menggunakan telinga untuk mendengar Tuhan melalui kakak, guru di sekolah minggu, guru di sekolah ataupun orang tua. Oke? Terus bagaimana dengan mulut kita? Kira-kira apa ya yang menyenangkan Tuhan dengan memakai mulut kita? Oh iya, kita tadi sudah bernyanyi. Terus juga apalagi? Banyak ya, berdoa. Kalau suka berkata yang tidak baik atau ngomongin orang lain, itu baik enggak? Tidak. Jadi benar sekali, seluruh tubuh kita harus menjadi persembahan yang hidup untuk Tuhan, termasuk mulut. Jadi enggak boleh membuat Tuhan bersedih dengan suka membantah orang tua misalnya. Oke? Kemudian apalagi ya Kak ya? Tangan kita ini paling sering nih. Kadang-kadang suka iseng sama temen.
atau mungkin kadang-kadang kita mengambil sesuatu tanpa izin, itu juga tidak baik. Yang berkenan kepada Tuhan adalah tangan ini selalu dibuat untuk memuji nama Tuhan dengan bertepuk tangan, untuk belajar begitu. Dan kaki juga begitu. Jadi seluruh anggota tubuh kita ya adik-adik untuk kemuliaan Tuhan. Oke. Kalau begitu kakak akhiri firman hari ini. Jangan lupa ingat tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Jadi pergunakan semua anggota tubuh kita untuk kebaikan Tuhan. Oke. Jangan lupa ada ayat hafalan. Coba ya kalian ingat ayat hafalan minggu ini. Seperti yang di bawah ini, diambil dari Amos 5 ayat 6. Oke, jika sudah kalian hafal, kalian bisa share di info KAKR GBKP Cibubur. Oke, adik-adik tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala hal yang masih bisa kami nikmati sampai hari ini. Kesehatan, makanan yang cukup, dan kebersamaan bersama keluarga kami. Kami juga mau berdoa Tuhan, terkhusus untuk firman kami yang kami dengar pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan firman ini menjadi firman yang bertumbuh dalam hidup kami, bisa kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Jadikanlah kami anak-anak yang takut akan Tuhan, baik dalam perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kami. Ini kami Tuhan yang selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Temanya tadi apa ya Kak ya? Hidupku milik Tuhan, Kak. Hidupku milik Tuhan. Ya, adik-adik kayaknya udah tahu semua deh. Tadi mendengarkan firman Tuhan semua ya kayaknya ya Kak ya. Nggak ada yang main-main ya. Enggak, anak-anak ya? KKR Cibubur semuanya baik-baik. Iya, pasti tahu semua temanya dan isi firman Tuhan yang tadi didengar. Nah, sekarang untuk merespon firman Tuhan tadi, kita bernyanyi, hidupku bukannya aku lagi. Persembahan. Iya. Ayo adik-adik kita siapkan persembahannya. Kita persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Oke. Sambil kita memberikan persembahan, kita bernyanyi betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku
Adik-adik, sekarang ibadahnya kita mau tutup dengan berdoa. Mari kita berdoa, sikap berdoa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini karena Tuhan masih menyertai kami. Kami percaya Tuhan, walaupun kami mengikuti ibadah secara virtual, tapi Tuhan tetap berada di tengah-tengah kami. Tuhan, kami sudah mengumpulkan sebahagian berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan, berkat persembahan ini bisa kami gunakan dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus, kami juga berdoa terkhusus buat adik-adik kami dalam studinya. Biarlah mereka tetap semangat dalam sekolah walaupun mereka belajar dari rumah. Juga bagi adik-adik yang akan masuk ke perguruan tinggi, kiranya Tuhan pimpin langkah mereka sehingga mereka yakin akan pilihan mereka. Kami juga mau berdoa buat setiap orang tua anak KKR kami, kiranya Tuhan tetap memberkati mereka baik secara pekerjaan dan juga kesehatan mereka. Kami juga berdoa khusus untuk negara kami di mana masih terjadi wabah COVID-19. Biarlah Tuhan, tangan-tangan yang Tuhan pakai dipekerjakan untuk bisa menghilangkan COVID ini secepatnya. Kami berdoa juga Tuhan untuk adik-adik yang masih belajar dari rumah, biarlah mereka tetap semangat dan bisa mengikutinya juga dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk saat ini, Tuhan masih menyertai kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.